Virus corona ternyata dari 100 orang yang kena, yang mati 2 sampai dengan 3 maksimum. Ini informasi yang saya kutip dari VOA, Voice of America. Saya bertanggung jawab, saya cuma ngomong doang apa yang disampaikan. Jadi dari 100 orang 2 yang mati, biasa aja. Yang lebih bahaya tuh virus TBC. TBC banyak, yang lebih banyak yang mati, ya TBC itu bahaya. Yang lebih bahaya itu SARS, flu burung, lebih banyak yang mati. Yang lebih bahaya itu MERS, ya selaput radang otak, itu juga begitu, bahaya juga gitu. Nah, yang ini lebih bahaya. Tapi virus corona biasa, cuman zaman ini sosial media udah berkembang gila-gilaan sehingga bikin panik, ya. Kadang-kadang paniknya itu justru lebih bahaya dari virus coronanya sendiri. Orang sehat lah pakai masker, ya. Yang pakai masker orang sakit. Ente yang sehat nggak usah borong-borong masker. Kemarin saya ketemu Dr. Jozi dan dia mahasiswa S3 ya di bidang akupuntur. Lagi telepon-teleponan sama dosennya di Jepang karena S2-nya dia dari Jepang, dokter. S1, S2, S3 semuanya kedokteran, ya, ahli. Apa katanya? Ini nggak diinformasiin nih. Si dokter ini, si profesor ini, dia berani ke Cina pada waktu awal-awal diumumin belum diprotek. Dia ke Wuhan tempat berkembang itu virus, dan dia saksikan tidak satupun orang Islam yang kena penyakit virus corona di sana. Karena menurut Fakultas Kedokteran UI yang disebarkan melalui sosial media, virus corona akan mati pada suhu 27 atau 28 derajat Celcius. Di negara-negara Eropa jarang ketemu suhu segitu, makanya berkembang di Italia, di Korea, di Iran juga tuh, ya. Italia, Korea, Iran nggak boleh masuk Indonesia. Cinanya masih boleh, ya. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ini yang dibutuhkan dalam perjuangan. Maka ini tolong diviralkan agar bisa didengar juga oleh sesama dai dan penceramah. Jangan antum pilih-pilih. Diundang masjid yang gede, nggak ngepek. Diundang musola yang kecil, nggak ngepek. Dikasih amplop, nggak ngepek. Nggak dikasih amplop, demi Allah nggak ngepek. Dijemput sama Alphard, nggak ngepek. Dijemput sama ojek, nggak ngepek. Kalau hujan lu lepek. Ya jangan dong kalau hujan. Itu biar diviralkan semua sama para teman-teman semua, para dai. Jangan lagi pilih-pilih. Mau di Selekibul, mau naik gang, mau naik apa, terserah, sebodoh. Di mana ada undangan, kalau dia yang lebih dulu undang, kita datang, kita dakwah. 10 orang saja yang datang, biarin. 100 orang yang datang, sebodoh. 1 juta orang yang datang, enggak ngepek. Karena apa? Tugas kita cuman fazakir, beri peringatan, fa'inna zikratan fal mu'minin, akan bermanfaat buat orang mukmin. Kenapa orang mukmin kurang sekarang mendapatkan manfaat? Gara-gara salah memilih dai, gara-gara salah memilih penceramah yang ngetop, yang diundang. Buat apa? Buat mendatangkan massa. Ini yang kurang pas dalam dakwah. Kita koreksi sekarang. Kita koreksi untuk apa? Untuk meniru pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Rasulullah dakwah ditimpukin. Zaman sekarang dakwah diongkosin. Apa nggak malu kita begini? Betul? Ini beneran ini saudara. Di zaman Rasulullah itu kaya raya. Apalagi waktu umur 25 menjelang menikah, lagi kaya-kayanya. Dakwah. Jadi miskin. Ini ada orang miskin banget. Dakwah. Jadi kaya. Ngakunya pejuang Islam. Lu menghidupkan Islam atau numpang hidup dari Islam, saudara? Nggak usah emosi gitu, Bu, biasa aja. Betul kata ibu itu. Saya lagi mengingatkan diri saya dan juga teman-teman para dai. Jangan macam-macam, saudara. Perjuangan kita kalah gara-gara begitu. Lah, Ustadz sendiri
mobilnya banyak, dikasih sama orang, dikasih, dan bukan dalam rangka dakwah, dalam rangka bisnis, dikasih sama orang. Sampai sekarang kita belum punya rumah. Saksinya nih semua teman-teman saya nih. Bukan gue minta rumah, bukan, tapi sampai sekarang masih tinggal bukan di rumah saya pribadi. Bukan sok miskin, bukan, nggak enak sok miskin. Kue aja tinggal 3, coba lu bayangin ini. Banyak tinggal 3, lu bayangin coba. Untung ada kopi Babe Haikal. Allahu Akbar. Jadi saudara, luruskan lagi niat. Saudara pun datang kemari juga begitu. Datang kemari lillahi ta'ala. Kemari biar bisnis saya lancar. Ya. Mau datang ke pengajian ibu-ibu biar suami saya jarang keluar rumah, biar setia. Jangan begitu dicampur-campur. Saya mau datang kemari biar apa? Biar tanah saya yang ngono laku dijual. Ya, datang lagi. Emang gak putus-putus rezeki dari Allah. Jadi saudara, siap bantu perjuangan? Siap bantu perjuangan? Kurang kenceng, siap bantu perjuangan? Itu yang dibutuhkan. Karena kalau umpamanya enggak, maka siap belakangan. Anak siapa itu belakangan? Karena kalau enggak begini, maka kita tuh akan jadi orang yang tertindas terus, akan menjadi orang nomor 2 terus. Kita nggak bisa menentukan harga nggak bisa lagi. Kunyit sekarang 15.000, bener nggak? Betul nggak? Gue juga tahu harga, emang agak tahu. Ya, kenapa? Jahe. Iya, gara-gara corona jahe naik. Orang bahlul banget sih, ya Allah ya Rabbi. Oh iya, sebentar, mumpung belum lupa, nanti kita balik lagi dalam rangka bahwa perjuangan dibutuhkan kebersamaan umat, pertolongan dari umat dan niat, ya. Itu topiknya hari ini, ya, topiknya hari ini. Tapi sebelumnya saya juga mau menyampaikan amanah dari Gubernur DKI yang merupakan calon Presiden Republik Indonesia 2024. Ini yang diem aja nih mulai kesel nih. Saudara, tentang virus corona. Virus corona ternyata dari 100 orang yang kena, yang mati 2 sampai dengan 3 maksimum. Ini informasi yang saya kutip dari VOA, Voice of America. Saya bertanggung jawab, saya cuma ngomong doang apa yang disampaikan. Jadi dari 100 orang 2 yang mati. Ya, 98% hidup yang kena virus corona. Jadi biasa aja. Yang lebih bahaya itu virus TBC. TBC banyak yang lebih banyak yang mati. Ya, TBC itu bahaya. Yang lebih bahaya itu SARS, flu burung, lebih banyak yang mati. Yang lebih bahaya itu MERS, ya, selaput radang otak, itu juga begitu, bahaya juga gitu. Nah, yang ini lebih bahaya. Tapi virus corona biasa. Cuman zaman ini sosial media udah berkembang gila-gilaan sehingga bikin panik. Ya, kadang-kadang paniknya itu justru lebih bahaya dari virus coronanya sendiri. Orang sehat lah pakai masker, ya. Yang pakai masker orang sakit. Ente yang sehat nggak usah borong-borong masker. Kecuali masker bedak, lu borong dah biar licin kulit lu, biar laki pulang sedep, itu kecuali deh, ya. Nggak usah, ya. Kenapa? Karena itu buat orang sakit, buat orang sehat malah sakit. Kenapa? Lu bekap aja 3 jam 4 jam terus lu bekap. Ntar lu ngomong, ludahnya nempel, ntar lu sedot lagi, bau jigong. Nggak usah begitu Pak, biasa aja. Nggak usah ngeborong telur, borong beras,
borong mie, nggak usah. Sampai tiap hari makan mie, coronanya hilang, ginjal lo sakit. Ya, nggak usah, biasa aja, santai aja dalam menghadapinya. Tapi waspada, yang perlu ditingkatin itu kebersihan. Jangan pegang-pegang muka kalau habis salaman sama orang. Lap pakai tisu. Jangan sering-sering ngupil. Pertama orang geli, yang kedua kotoran masuk ke dalam hidung, lu sedot. Jangan. Tuh begitu. Cukup jadi orang Islam yang baik. Kemarin saya diperdengarkan sama seorang teman, dokter. Iya, teman saya, dia seorang dokter. Nih tisu, nggak apa-apa. Jangan tangan lu pegang, ya. Udah dipakai sekali tisu, lepas. Jangan ento lagi. Saudara, kemarin saya ketemu Dr. Jozi dan dia mahasiswa S3 ya di bidang akupuntur. Lagi telepon-teleponan sama dosennya di Jepang karena S2-nya dia dari Jepang. Dokter, S1, S2, S3 semuanya kedokteran, ya, ahli. Apa katanya? Ini nggak diinformasiin nih. Si dokter ini, si profesor ini, dia berani ke Cina pada waktu awal-awal diumumin belum diprotek. Dia ke Wuhan tempat berkembang itu virus. Dan dia saksikan tidak satupun orang Islam yang kena penyakit virus corona di sana. Wallahi aneh nggak lebihin, aneh nggak kurangin itu ceritanya itu begitu. Jadi baru kemarin. Jadi dosen saya, nih ceritanya, ini saya ulangi ya. Dosen saya, dia orang Jepang, dia bercerita bahwa di Wuhan, ya ini nggak diinformasiin. Kalau diinformasiin geger, kalau disebar luasin geger, ketakutan. Kenapa? Karena Islam akan bertambah, berkembang terus. Dan saat ini di Cina jumlah Islam perkembangannya itu sampai 80%, luar biasa. Karena yang nggak kena corona itu rata-rata orang Islam yang di Wuhan. Kenapa? Karena hidupnya bersih. Pagi cuci tangan, siang cuci tangan, menjelang siang cuci tangan, sore cuci tangan, maghrib cuci tangan, isya cuci tangan, mau makan cuci tangan, mau minum cuci, terus umat Islam begitu. Apalagi mengikuti cara hidupnya Bilal. Wudhu tiap saat, kentut cuci tangan. Kentut kan dari sini, kenapa tangan yang dicuci? Coba lu pikirin. Nyambung nggak? Sebenarnya nggak nyambung, tapi demi kebersihan. Kentut yang diusap muka, kan cuci muka sekalian, betul nggak? Saya pernah ditanya tuh sama orang, Ustadz saya mau tanya, kenapa? Kentut membatalkan wudhu. Iya, kan kentut Ustadz, kenapa yang diusap muka? Saya bingung jawabnya apa nih. Iya mesti disiram dong, begitu aja kan? Itu kan buang air. Enggak, nih yang saya tanya kentut. Kenapa mesti membatalkan wudhu? Kenapa muka yang diusap? Saya bilang aja, oke deh, lu kentut di tengah orang banyak. Yang merah pantat lo atau muka lo? Hah? Yang malu pantat lo atau muka lo? Nah, basuh muka lo, saya bilang. Ya habis nanyanya begitu, jawabnya gitu begitu. Ya udah, yang namanya batal wudhu, ulangi wudhu. Begitulah umat Islam diajarin, cuci tangan lagi. Dan Rasulullah kalau cuci tangan, masya Allah kan, pertama dicuci tangan, setiap wudhu berapa kali cuci tangan? Salah. Tiap wudhu cuci tangan berapa kali? Berapa kali, ayo? Nih gue contohin, lihat. Satu, betul? Satu. Begitu kumur, cuci lagi nggak? Dua. Kena nggak? Begitu hidung, cuci tangan lagi nggak? Cuci tangan lagi. Tiga. Udah 4. Ya, tuh. Masa air lo ngocorin ke hidung? Kan pakai tangan. Betul tidak? Gimana nggak bersih tuh? Terus basuh muka. Kena tangan lagi nggak? Cuci tangan lagi, baru basuh muka. Betul nggak? Habis muka, cuci lagi sampai mari. Cuci lagi sampai sini, bayangin coba. Abu Hurairah
sampai sini, sampai dekat ketiak Abu Hurairah. Kenapa? Karena dia kepengen bersihnya lebih banyak, cahayanya lebih banyak di hari kiamat katanya. Udah gitu apa lagi habis tangan? Emang lu guyurin gitu? Pakai tangan lagi, usap lagi kepala kita, ya Allah. Terus kuping, pakai tangan lagi nggak? Pakai. Kalau pakai selang begini congean, betul nggak? Cuci tangan lagi, betul. Udah gitu kaki, emang lu siram doang, nggak sempurna, betul nggak? Kita angkat kaki kita cuci, kita selai-selai, gua ngongkong. Betul tidak? Bagaimana nggak bersih tangannya orang Islam? Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi pesannya begitu, wudu sering-sering, insya Allah Allah hindarkan corona di antara kita. Demikian pula sinar matahari yang telah Allah berikan ini paling top untuk membunuh virus corona. Karena menurut Fakultas Kedokteran UI yang disebarkan melalui sosial media, virus corona akan mati pada suhu 27 atau 28 derajat Celcius. Di negara-negara Eropa jarang ketemu suhu segitu, makanya berkembang di Italia, di Korea, di Iran juga tuh, ya. Italia, Korea, Iran nggak boleh masuk Indonesia. Cinanya masih boleh, ya. Yang bawa virus dari sono, yang bawa virus dari Cina, Cinanya masih boleh masuk ke Indonesia, ya. Heran nggak lo? Gagal paham nggak kalau begini? Gagal paham, saudara. Bunuh goblok. Ibu nggak usah emosi begitu. Yang emosi kasih kue bolu ah. Balik lagi saudara. Lihatlah perjuangan para nabi. Ini koreksi diri, koreksi jamaah, ya, koreksi jamaah. Umat Islam saat ini lagi perlu pertolongan. Mari kita kumpul di 212. Yang ngumpul berapa orang? Mereka takut. Takut apa? Takut apa? Ayo kita kepung tuh kedutaan India, laknatullah, pembunuh umat Islam. Yang datang cuma sebagian. Takut. Takut apa? Takut nggak ada pulang. Takut ongkosnya nggak ada. Takut ditangkap. Takut apa coba? Lebih senang dengan kehidupan dunia. Gue bacain surat At-Taubah buat kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum firu fi sabilillahi istaqaltum alal ard araditum bil hayati dunya minal akhirah fama mataul hayati dunya fil akhirah illa qalil. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kata Allah ketika diseru jalan Allah, kenapa lebih senang dengan kehidupan dunia? Sampai Allah bertanya, araditum bil hayati dunya minal akhirah, apakah kalian lebih senang dengan kehidupan dunia daripada akhirat? Fama mataul hayati dunya fil akhirah illa qalil. Tidak ada sedikit pun tuh, ya, kecuali saminil bila dibandingkan kehidupan dunia dengan akhirat. Kalau nggak bantu perjuangan bagaimana? Illa tanfiru yu'azzibukum azaban alima. Ini bukan di akhirat, di dunia. Kenapa? Karena ayat berikutnya menjelaskan wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a, dan Allah akan ganti kalian dengan kaum yang lain. Begitu juga suratul Maidah, man yartadda minkum an dinihi fasawfa yatillahi biqaumin, Allah ganti kalian dengan kaum yang lain. Wa yastabdil qauman ghairakum itu bertaburan dalam Al-Quran. Lu nggak mau bantu, nggak apa-apa kata Allah. Allah ganti kaum yang lain. Allah nggak butuh. Tapi Allah perlu untuk apa? Untuk mana? Mana ya? Hal adulukum ala tijarah. Allah perlu untuk melihat mana nih? Mana nih? Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum. Apa kalian mengira bakal masuk surga? Belum nyata bagi Allah orang-orang yang seperti zaman-zaman dahulu yang berjuang. Belum nyata. Maka kita perlu pembuktian. Umat Islam sebentar lagi mau kumpul, 212 sebentar lagi mau kumpul, FPI sebentar lagi mau kumpul, mau muktamar. Mana pembelaanmu? Mana perjuanganmu? Mana pengorbananmu? Araditum bil hayati dunya minal akhirah. Maka saya pengen bukti saudara. Saya pengen menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Mari
tolong sebarkan sunduknya, tolong sebarkan untuk kita lihat mana orang-orang yang membela perjuangan, mana orang-orang yang membantu sebagaimana pada waktu itu. Saudara, sebelum diedarkan, tolong dengerin. Di zaman Rasulullah SAW, beliau diludahin, marah nggak Nabi? Beliau lagi sholat, ditaruh isi perut onta, baunya luar biasa, yang udah didedel, yang udah dirobek, ditaruh di kepalanya, di punggungnya sampai ke bajunya. Kalau menyakiti nggak berani. Kenapa? Karena bisa menimbulkan peperangan. Tapi didedel itu isi perut onta, ditaburin. Fatimah cuci sambil berurai air mata. Engkau Rasulullah, nggak bisa ngomong apa-apa, cuman begitu ngomongnya. Engkau Rasulullah, sambil nangis dia cuciin. Engkau Rasulullah, sabar Fatimah. Engkau Rasulullah, sabar Fatimah. Maksudnya itu tahu, Rasulullah tahu, sekali angkat tangan binasa itu semuanya itu kaum Quraisy itu. Sebagaimana Allah binasakan kaum Ad, kaum Samud, kaum Sodom, kaum Gomora. Tapi beliau nggak angkat tangan, sabar Fatimah. Mungkin bukan di sini dakwah saya, kata Rasulullah. Ya udah, saya mau coba ke Taif. Sampai Taif ditimpukin berdarah-darah lagi. Yang suruh sabar semua orang. Malaikat Jibril, ya Rasulullah, perintahkan saya, akan saya tumbangin ini semua. Tidak mungkin malaikat Jibril itu berkata demikian kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tawarkan. Allah tawarin Nabi melalui malaikat Jibril. Allah tawarin, mau nggak nih dihancurin? Mau nggak? Nggak, jangan. Terus loh, jangan. Jangan. Angkat tangan. Allahumma khdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukin dia. Tunjukin ya Allah. Bagaimana Allah nggak kagum dengan beliau. Maka itu Allah sematkan asmanya sendiri, Al-Azim, untuk beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Hebat nggak Rasulullah? Luar biasa. Tapi ada satu orang sahabatnya, ya, satu orang sahabatnya namanya Umair, diutus sama Nabi pakai surat, sahabatku, tolong sampaikan kepada Al-Ghazani. Siapa dia? Dia raja yang lagi memimpin Romawi pada waktu itu. Tinggalnya di Irak, di Babylon. Dia lagi mimpin. Nih, tolong sampaikan surat ini. Isi suratnya bagaimana? Min Muhammad Rasulullah ilal Ghazani, aslim taslam, assalam ala manittaba'al huda, dan seterusnya. Dari Muhammad Rasulullah kepada yang mulia Raja Ghazani, aslim taslam, masuklah Islam, niscaya kau akan selamat, dan keselamatanlah kepada siapa yang mengikuti petunjuk Allah, dan seterusnya. Belum sampai sono, dijemput di tengah jalan di daerah yang namanya Karak. Itu di daerah Jordan. Sebelum Karak, itu daerah, ada sebuah kota, kampung namanya Mu'tah. Bukan Mut'ah, itu kawin kontrak namanya. Haram. Ini Mu'tah. Rupanya di Mu'tah, ya, sahabat Nabi ini dibunuh. Dan kabarnya terdengar sama Nabi. Nabi orangnya nggak pernah marah. Nabi orangnya kalem. Nabi orangnya lembut. Tapi begitu mendengar sahabatnya terbunuh, Nabi singkirkan lengannya. Rasulullah singkirkan lengannya. Dan Rasulullah bilang, kumpul semua para sahabat. Berkumpullah lebih 20.000 sahabat. Bela umat Islam yang terbunuh ini. Balas, cari siapa pembunuh umat Islam. Ditunjuk sama Rasulullah, anta ya Ja'far, kau sebagai pemimpinnya. Apabila Ja'far wafat, kau Zaid bin Harisah sebagai pemimpinnya. Apabila Zaid bin Harisah wafat, kau Abdullah ibnu Rawahah sebagai pemimpinnya. Berangkat, maju semuanya. Balas, cari pembunuh sahabat kita. Cuma satu yang wafat. 20.000 pasukan itu tinggal segitu-gitunya. Semuanya maju kecuali beberapa yang tinggal. Karena itu kejadiannya tahun keempat sebelum Rasulullah wafat, yang badan Rasulullah sudah mulai nggak enak. Rasulullah suruh. Akhirnya apa ya saudara? Mereka berangkat semuanya. Dan ternyata mereka kaget. Baru 3.000 pasukan Nabi yang sampai ke
Mu'tah. Disambut sama 200.000 pasukan Romawi, saudara. Nggak sampai 3.000 lawan 200.000 pasukan Romawi. Tidak ada sedikit pun gentar di hati para sahabat. Nggak ada gentarnya. Maka Ja'far maju ke medan perang. Ja'far sendiri paling awal. Siapa di antara kalian? Ayo duel, satu demi satu. Kalah. Dan ternyata mereka curang. Mereka menyerbu Ja'far dan putus lengan Ja'far karena dia sambil memegang panji Allah. Ja'far putus lengannya satu, gelempang-gelempangan. Dia nggak jatuh, dia buru-buru tangkap itu panji Rasulullah dengan tangan kirinya. Nggak lama ditebas karena dikeroyok, ditebas lagi tangan kiri Ja'far. Dua-duanya tangannya jatuh. Ja'far tetap memegang panji, dia kempit dengan dua lengannya, saudara. Ja'far bin Abi Thalib bertempur terus, dia maju, memberi semangat, memberi motivasi yang luar biasa kepada para sahabat Nabi di belakang yang jumlahnya hampir cuma 3.000-an orang. Maju, kata Ja'far, terus sambil darah bercucuran, dan akhirnya dia benar-benar lemes dan dibantai, ditusuk lebih daripada 80 potong badannya, saudara. Begitu mau jatuh, benar kata Rasulullah, yang terdekat dengan Ja'far itu adalah Zaid bin Harisah. Diambil itu sebelum jatuh oleh Zaid bin Harisah, saudara. Dan ternyata demikian pula yang terjadi pada Zaid bin Harisah. Sebelum itu jatuh, diambil lagi oleh Abdullah ibnu Rawahah. Dan jatuhlah umat Islam, 12 orang wafat dalam pertempuran itu. Mundur untuk membuat strategi. Bagaimana ini? Udah jatuh pasukan-pasukan penting, udah jatuh ke tanah, pelopor-pelopor. Maka orang menunjuk siapa? Khalid bin Walid. Di situ orang baru kenal siapa yang namanya Khalid bin Walid. Dia maju sendirian, dia maju, dia terabas di situ dengan pedangnya. Dia hantam itu puluhan orang sampai pedangnya tumpul, buang, ganti pedang lagi, saudara. Nggak ada sedikit pun semangatnya turun. Tumpul lagi, jatuh, ambil lagi pedang lagi. 5 kali pedang ganti pedang Khalid bin Walid, tak tersenggol sedikit pun. Dan ratusan, akhirnya dari 200.000 orang, lebih 1.000 orang tumbang orang kafir itu pada waktu itu. Dan mereka semua lari tunggang langgang kembali. Kemenangan umat Islam pada waktu itu hanya 12 orang yang wafat, sementara mereka ribuan tumbang. Ini kalau kualitasnya seperti sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Takbir! Takbir! Sekarang kita bukan zaman perang, saudara. Saya ceramah begini bukan minta antum gas asah golok di rumahnya masing-masing, bukan demikian, karena tidak ada suasana seperti itu saat ini. Suasana seperti ini cuma damai, cuma suasana seperti ini yang diperlukan adalah mendukung perjuangan.